Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bil huda ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wa taqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Jamaah kuliah subuh Masjid Al-Manar yang semoga Allah muliakan. Alhamdulillah kita masih diperkenankan Allah Subhanahu wa taala untuk menambah amal soleh kita. Kita ketahui bahwa kehidupan ini tidak langgeng dan kehidupan akhirat itulah nanti yang akan langgeng. Oleh karena itu sebaik-baik orang adalah orang yang mempersiapkan untuk kehidupan yang lebih langgeng. Oleh karena itu marilah ya kita mengisi waktu-waktu kita dengan beramal soleh ya, dengan beramal kebaikan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah firmankan, wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Dan kebaikan apa saja yang kamu kerjakan, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Tentu tidak sekedar mengetahui dalam tercatat dalam lauh mahfuz, tetapi mengetahui sampai kemudian memberikan balasan terhadap amal soleh yang kita lakukan. Dan amal soleh yang kita lakukan itu nanti akan kembali kepada kita ya, meskipun kadang orang lain menerima manfaat dari amal soleh yang kita lakukan, tetapi pada dasarnya nanti amal soleh itu akan lebih bermanfaat untuk diri kita sendiri ya. Jadi kebaikan apa saja yang kita lakukan itu nanti akan bermanfaat untuk diri kita sendiri. Jadi semakin banyak amal soleh yang kita lakukan, maka semakin besar pula nanti pahala yang Allah janjikan untuk kita. Kita masih berada pada bab ya yang ke-13, yaitu tentang banyaknya jalan-jalan menuju kebaikan ya, dari syarah ya Riyadhus Shalihin karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin atau yang kita kenal dengan Imam An-Nawawi. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sampai pada hadis yang ke-128 atau hadis yang ke-12 dalam bab ini. Anhu yakni an Abu Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man tawaddoa fa ahsanal wudu'a summa atal jumu'ata fastama'a wa an sota ghufira lahu ma baina wa bainal jumu'ati wa ziyadatu salasati ayyam wa mammasal khasa faqad lago, rawahu Muslim. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis yang diriwayatkan juga dari Abu Hurairah bahwa beliau berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man tawaddoa fa ahsanal wudu'a summa atal jumu'ata. Barang siapa yang berwudu dengan sempurna kemudian dia mendatangi sholat Jumat, fastama'a wa an sota ghufira lahu ma baina wa bainal jumu'ati wa ziyadatu salasati ayyam. Dan dia memperhatikan khutbah dan diam, maka diampuni dosa-dosanya
antara hari itu sampai hari Jumat berikutnya, dan ditambah 3 hari berikutnya. Satu minggu ditambah 3 hari berarti 10 hari. Ya. Man tawaddo'a fa ahsanal wudu'a summa atal jumu'ata. Barang siapa yang berwudu dengan sempurna kemudian dia mendatangi sholat Jumat. Fastama'a wa ansota, kemudian dia memperhatikan khutbah dan diam. Ghufira lahu ma baina wa bainal jumu'ati wa ziyadatu salasati ayyam, maka diampuni dosa-dosanya yang dikerjakan antara Jumat sampai Jumat berikutnya ditambah 3 hari berikutnya. Wa masal haso faqad lago, dan barang siapa yang menyentuh bermain-main dengan kerikil ketika mendengar khutbah maka sia-sia sholat Jumatnya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis ini juga menceritakan tentang banyaknya jalan kebaikan. Begitu mudahnya sebenarnya kita untuk mendapatkan kebaikan itu, termasuk amalan-amalan di hari Jumat. Ya, jadi ketika kita pengen mendapatkan kebaikan di hari Jumat sebenarnya ringan saja. Apa? Setelah syarat-syaratnya Jumat itu dilakukan, kemudian dari rumah sudah wudhu, kemudian berjalan menuju ke masjid, di masjid mendengarkan khutbah dengan tidak bermain-main, ya, maka Allah akan mengampuni dosanya, ya, dosanya 1 minggu, ditambah ada tambahan 3 hari berikutnya, jadi 10 hari, ya. Tentu ini dilakukan dengan tadi tidak bermain-main, ya, artinya di dalam hadis ini menyentuh kerikil, ya, bukan menyentuh dalam artian arah bener ke tempat sajadah atau kemudian bagaimana kita mau duduk, ya, karena memang masjidnya berbeda sekarang dengan yang dulu, ya, tapi di sana masih waktu itu masih ada kerikil-kerikil. Jadi intinya tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang mengganggu sholat Jumat, dia mendengarkan dan diam, ya. Itu kemudian Allah akan memberikan ampunan. Bahkan ampunannya itu dosa-dosa yang dilakukan selama 1 minggu dari Jumat kemarin sampai Jumat saat itu, dan ditambah ada 3 hari berikutnya, jadi 10 hari itu, ya. Ini adalah sebuah karunia Allah Subhanahu wa taala agar semua orang itu dimudahkan sebenarnya untuk memperoleh kebaikan-kebaikan. Imam An-Nawawi rahimahullah menyebutkan riwayat anhu dari beliau Abu Hurairah. Jadi kembali lagi Imam An-Nawawi dalam bab ini banyak menukil dari Abu Hurairah. Ya, kita upamanya rak ngitung hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah itu wah akeh banget nih, ya. Kemudian 1 kebaikan itu nanti dilipatkan jadi 10 kebaikan. Nah, kira-kira pahalanya Abu Hurairah itu bagaimana, ya? Kalau dulu Abu Hurairah itu tidak kemudian menjadi ahlu sufah ketika masuk Islam, kemudian bersatu dengan Rasulullah SAW kemana saja mengikuti, ya, tetapi mengambil jalan yang lain, dia bekerja mengumpulkan hartanya mesti sekarang sudah tidak bisa dilihat oleh orang. Nah, tetapi ketika beliau, ya, Abu Hurairah itu lebih memilih kepada sebagai ahlu sufah yang kemudian mendengarkan hadis-hadis Rasulullah SAW, kemudian meriwayatkan kepada orang lain terus sampai sekarang sering masih orang menyebut-nyebut namanya dan mendapatkan kemanfaatan darinya. Kita memang mendapatkan kemanfaatan dari Abu Hurairah, tapi yang lebih mendapatkan kemanfaatan adalah beliau sendiri, ya. Yaitu Abu Hurairah, dia meriwayatkan itu, tentu saja ini adalah sebuah ladang pahala bagi beliau Abu Hurairah. Jadi ketika kita mempelajari hadis, ya, mempelajari hadis itu adalah sebuah kebaikan. Nah, Abu Hurairah itu mendapatkan kebaikan karena hadis yang kita pelajari itu diriwayatkan oleh beliau. Maka berapa pahala yang
dikumpulkan. Inilah salah satu kebaikan ya, kebaikan yang dilakukan oleh orang-orang yang terlibat di dalam dunia keilmuan, yaitu jadi pahalanya berlangsung. Nah sekarang semuanya bisa menjadi alat. HP ini sebenarnya juga bisa menjadi alat ketika kita mungkin ada satu pengertian khusus ya, yang itu merupakan satu kebaikan atau kesimpulan dari apa yang kita melakukan kajian-kajian dan itu kok bagus. Kemudian kita ya coba share jadi YouTuber, tapi bukan YouTuber dalam artian pengen mencari keuntungan dunia, tetapi untuk melakukan kebaikan, untuk menyebarkan virus kebaikan. Ya, dan itu akan terus menerus. Suatu saat orang membuka ya, entah kita sudah ada di alam yang mana, atau orang masih membuka, wah ini ada dulu kita jamaah Almanar itu tahun sekian itu share tentang keilmuan ini, kayaknya bagus ini, kemudian mengambil manfaat dari situ, pahala akan kemudian saling mendapatkan manfaat dari itu ya. Jadi apa saja kebaikan yang dilakukan oleh seseorang, maka itu untuk fali nafsi, maka dia untuk dirinya sendiri. Jadi sebagaimana Rasulullah SAW pernah bersabda, man dakhala ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi ya. Barang siapa yang menunjukkan suatu kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang melakukan ya. Maka ya, jadi kita mengingatkan untuk diri kita sendiri dan juga panjenengan semua, mari kita saling berlomba-lomba di dalam kebaikan. Dan kebaikan-kebaikan itu ketika itu menunjukkan kepada orang lain, maka nanti akan mendapatkan pahala yang dilakukan oleh orang lain itu tanpa mengurangi hak orang lain tersebut. Jadi pahala beruntun ya, jariyah sebagai amal kebaikan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini bersabda, barang siapa man tawaddoa, barang siapa yang wudu di hari Jumat kemudian dia mendatangi Jumat. Tentu ini bukan mengabaikan atau bertentangan dengan salah satu kewajiban di hari Jumat, yaitu mandi ya. Meskipun kemudian masih ada perdebatan apakah mandi di hari Jumat itu ada sebuah kewajiban atau hanya sunnah, tetapi yang ditekankan, tetapi kita mengetahui bahwa salah satu hal yang perlu ya bagi seorang muslim, tidak ada uzur, ada sarana prasarananya, maka kemudian mandi di hari Jumat. Idza jaa ahadukumul jum'ata falyagtasil ya. Apabila salah seorang di antara kalian mendatangi dia hari Jumat, maka hendaklah ia mandi. Ini hadis ya yang diriwayatkan dari Al-Bukhari maupun Muslim ya. Jadi ini adalah satu syariat di dalam melaksanakan Jumat. Tetapi tentang hadis yang kita bahas ini, man tawaddoa tadi, bukan berarti ini bertentangan, tetapi adalah sebagai pelengkap. Jadi dari mandi itu ya, mandi karo wudu itu bukan sesuatu yang sama ya. Tetapi kemudian ketika mandi memang niat untuk Jumat, kemudian diakhiri dengan wudu ya di rumah ya, ini ada kewajiban. Jadi ada wudu itu nang masjid nang apa to, ketika di masjid kan mesti ada tempat wudu. Tetapi ada juga keutamaan ketika wudu itu dilakukan di rumah ya. Jadi ada keutamaan pula. Memang kemudian wudu itu untuk wudu untuk sholatnya itu ya boleh dilakukan di mana saja. Tetapi ketika dari rumah sudah wudu, itu ada juga sebuah keutamaan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi mandi di hari Jumat bagi yang balik ya, yang sudah balik ini disyariatkan sehingga tidak sekedar wudu ya, tetapi kemudian diawali dengan mandi. Maka barang siapa yang kemudian wudu di hari Jumat kemudian mendatanginya ya, mendatangi Jumat, kemudian tentu di sini
tentang wudhu itu yang bisa menghapuskan dosa, itu ada pembahasan nanti di hadis berikutnya, itu adalah tentang wudhu ya. Ternyata wudhu pun itu setiap kegiatannya juga menjadi penghapus dosa ya. Nanti di hadis yang berikutnya itu tentang wudhu ya. Kita kembali ke hadis ini. Jadi yang penting wudhunya itu bagus, memperbagus wudhunya. Jadi bukan sebagai pokoknya angger sah wae, sing penting ku salate ya, tidak. Jadi untuk mencapai kepada salat yang khusyuk yang baik, maka tentu diawali dengan wudhu yang baik pula. Karena di dalam wudhu yang baik itu setiap gerakannya itu nanti menghapuskan dosa ya, sehingga wis sebagian besar dosanya wis hapus. Kemudian melakukan sholat itu menjadi lebih khusyuk. Karena apa? Kehadiran dalam kepada Allah, bermunajat kepada Allah dalam keadaan suci itu akan menjadi lebih bagus ya. Padha wae dhewe bertamu dengan masih kotor utawa bertamu dengan sudah bersih, ngono sing menerima ya apa jenengane lebih nyaman nek bertamu itu ya menerima tamu yang bersih ya. Jadi ada keutamaan pula ya ketika wudhunya sudah bagus. Nah nanti akan berakibat di dalam sholat-sholatnya pun juga bagus. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka wajib bagi seorang muslim untuk kemudian ketika mendatangi hari Jumat seperti ini nanti ada kewajiban untuk sholat untuk mandi ya. Jadi mandinya itu bukan sekedar mandi harian, wes umum hariannya mandi ya mandi gitu, tetapi niatnya mandi itu karena ini Jumat ya. Jadi karena ini Jumat maka saya akan mandi, maka mandinya itu menjadi berpahala. Jadi walaupun hadis ini tidak memerintahkan untuk mandi, tetapi ada banyak hadis yang lain ternyata yang juga menunjukkan tentang wajibnya mandi pada hari Jumat ya. Meskipun kemudian wudhu itu tidak wajib dari rumah, tetapi ada kewajiban keutamaan wudhu dilakukan dari rumah ya, berdasarkan hadis-hadis yang sudah kita sempurnakan. Dan kita menyempurnakan wudhu. Nah kesempurnaan wudhu itu ya memang sah kita melakukan gerakan itu satu kali dan Rasulullah pernah mencontohkan. Tetapi keadaan seperti itu juga Rasulullah juga menyontohkan 3 kali. Artinya semakin ditambah wudhunya sampai 3 kali, gerakan itu menjadi lebih sempurna. Seandainya kemudian kita katakan bahwa setiap gerakan itu menghapuskan dosa, hanya dihapus 1 kali, kalau dihapus 3 kali kan mesti berbeda, mesti lebih bersih ketika dihapus sampai 3 kali ya. Jadi kesempurnaan wudhu ya diulang-ulang itu. Kenapa Rasulullah kok mencontohkan pernah mencontohkan 1 kali? Tentu keadaan satu dengan yang lain, ketersediaan air ya, keterbatasan waktu ya, itu akan mempengaruhi. Nah Rasulullah itu mencontohkan sampai yang ketika dalam kondisi darurat. Nah, ono air tetapi darurat. Ono ning nek gawe ping 3 sampai ya pisan-pisan. Ya, apalagi nanti berwudu di dalam kendaraan. Air ada ya, tidak orang juga gampang tayamum. Nek ono air ya gunakan air itu ya, meskipun dengan kondisi yang keterbatasan gerakannya ya. Jadi ini mungkin oleh teman-teman yang terlibat di dalam kegiatan ibadah haji itu nanti dicontohkan bagaimana berwudu dengan air yang sedikit. Nah, dengan yang sedikit kita kemudian nang pesawat piye nek berkumur ya ora mah dikeluarkan ditelan ora apa-apa, karena kebetulan air yang dipakai itu juga adalah air minum gitu ya. Nah, kemudian ora digerujuk-gerujuk tetapi diusap-usap, itu karena kondisi keterbatasan. Nah, tentu ada keutamaan tetap menggunakan air. Kemudian kalau ada kelebihan maka gunakan 3 kali ya, tetapi keterbatasan tempat, waktu ya, ataupun juga sarana yang lain ya, misalnya airnya ya sedikit ya, keterbatasan itu digunakan 1 kali ya. Jadi ada pembahasan khusus ini nanti tentang wudu.
Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tentang salat ya. Jadi di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya kutu li sahibika yaumal jumu'ati amsit wal imamu yaktubu faqad lagho." Itu sering sekali kita mendengar khutbah ya, khotib itu mengucapkan kalimat itu, kalimat ini. Atau kemudian kalau di masjid-masjid kampung itu, ini bahkan sebelum khutbah dimulai itu sang muadzin biasanya itu sudah mengingatkan, idza qultu li sahibika yaumal jumu'ati amsit wal imamu yaktubu faqad lagho. Jika kamu berkata kepada temanmu pada hari Jumat, diamlah sementara imam sedang berkhutbah, maka sesungguhnya engkau berbuat sia-sia. Nah, jadi ini mendukung dari hadis tadi bahwa di dalam khutbah itu ojo omong ya, bahkan ngilokake saja tidak ya, diam. Kita kan sambil mengatakan diam itu mengucapkan ya, itu kemudian kalau terjadi saling mengingatkan, biasanya itu terutama di kalangan anak-anak itu ya, Jumatan nang sekolahan. Di sekolah itu rata-rata ada masjid, kemudian sering di masjid-masjid sekolah itu ada diadakan sholat Jumat berjamaah. Nah, kemudian salah satu mengingatkan, yang diingatkan itu nanti mengingatkan yang lain, ya terus menerus, sehingga orang rampung-rampung, sehingga terus tidak kondusif ya. Meskipun niatnya ke arah ngilokake, tetapi kemudian ketika tidak paham akan kemudian sebagian akan menjadi gurauan ya. Jadi sia-sia. Tentang kesia-siaan yang seperti ini wallahu a'lam ya. Apakah kemudian benar-benar sia-sia, tidak berguna sekali, atau tidak menyempurnakan pahalanya ya, mengurangi pahalanya. Jadi hadis ini menunjukkan bahwa saat khutbah berlangsung maka kita tidak boleh bicara, bahkan sekedar menyuruh orang lain bicara pun kita tidak diperkenankan. Pokoknya syariatnya nek mendatangi Jumat ke ya kemudian diam mendengarkan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda pada hadis yang lain, barang siapa yang berbicara pada saat imam ya berkhutbah, maka ia seperti keledai yang memikul lembaran-lembaran. Artinya keledai itu kan meskipun yang dibawa itu sesuatu yang bermanfaat, tetapi tidak akan mendapatkan manfaatnya. Demikian juga ketika seorang itu berbicara ketika khotib sedang berkhutbah, ya maka dia diibaratkan seperti keledai yang membawa lembaran-lembaran. Jadi yang dibawa tidak akan bermanfaat. Jadi yang dilakukan oleh orang tersebut ketika khotib kok sedang berkhutbah, kok dia berbicara sendiri, ya nanti akan menjadi tidak bermanfaat dari apa yang dilakukan itu, Jumatannya itu ya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi pada hadis ini juga diingatkan bahwa tentang yang dilakukan oleh orang itu di sini tidak dikatakan ya laib ya, bermain ya, tetapi hanya masa itu menyentuh dengan sedikit ya, permainan, bukan kemudian niatnya bermain-main yang besar ya, dengan kerikil itu ya. Tetapi ini permainan yang kecil ya, mungkin yang sekedar membuang-buang waktu, tapi menjadikan dia tidak konsentrasi terhadap Jumatan ya, bukan kemudian malah lebih ya, ini permainan yang kecil saja. Nah, ini termasuk di dalamnya itu mungkin jenengane Jumatan isono pulpen, nyekel pulpen, dolanan pulpen atau karo ngiling-ngiling jame wah ditus utawa Christian Dior utawa opo kalau dimek-mek sama saja ya, apapun yang dilakukan ya ketika khotib sedang berkhutbah itu ya jangan bermain-main yang mengganggu kemudian konsentrasi di dalam mendengarkan khutbahnya itu.
maka ini akan mengurangi pahala atau bahkan menjadi sia-sia tentang Jumatannya itu. Jadi tidak sekedar kemudian permainan itu yang lebih ya, tetapi permainan sendiri yang dilakukan sendiri ya, tulanan benih ya, atau ngemek-mek kelambi benar-benar kayak seperti itu, tetapi tidak ada fungsinya ya, mengganggu. Bahkan kemudian ketika ada yang bertanya, bagaimana kalau kemudian mencatat isi khutbah, jangan sampai kemudian nanti lupa. Ya, itu pun juga sebagian ulama mengatakan itu pun juga tidak bagus. Ya, teknologi sekarang bisa saja kita pasang aplikasi itu merekam. Ya. Sudah, kalau mau mencatat ya nanti di rumah disetel ulang. Ya. Jadi yang dikatakan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis ini adalah fastama'a wa ansota, maka dia kemudian memperhatikan khutbah itu dan diam, tidak melakukan gerakan-gerakan yang kemudian membagi konsentrasi. Kalau mencatat itu konsentrasinya mesti loro, yaitu konsentrasi mendengarkan dan mencatat. Nah, ketika dia mencatat, ya memang mendengar, tetapi pendengarannya itu ya hanya dengar saja, tidak kemudian menjadikan sebuah fokus ya, maka lebih baik fokus diam ya. Jadi di hadis ini ya fastama'a wa ansota, dia memperhatikan, mendengarkan dan diam. Maka kemudian Rasulullah SAW melanjutkan sabdanya, ghufira lahu ma baina wa bainal jumu'ati, antara dia dan kemudian Jumat yang itu 7 hari akan diampuni dosa-dosanya, bahkan diberi tambahan 3 hari ya, jadi 10 hari. Bahkan ketika itu kebaikannya itu nanti oleh Allah dilipatkan menjadi 10 kali lipat setiap kebaikan ya, akan menjadi 100 hari kebaikan. Wah ya Allah, ya begitu mudahnya sebenarnya untuk melakukan amal kebajikan itu. Meski demikian tetap harus diusahakan, bukan kemudian ketika mudah kemudian malah menjadi kita bermudah-mudah tidak memperhatikan ya. Jadi ketika ada kemudahan maka kita menggunakan kemudahan itu dan kita melakukan bagaimana agar memperoleh kebaikan dari kegiatan tersebut. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi Imam An-Nawawi memasukkan hadis ini pada bab banyaknya jalan untuk melakukan kebajikan itu karena memang pada dasarnya sebenarnya mudah ya untuk mendapatkan kebaikan. Hari sekarang ini hari Jumat ya, nanti syariat Jumatnya dilakukan mandi ya, diniati dengan ini karena hari Jumat maka saya mandinya itu untuk Jumat karena hari Jumat. Ini menjadi sebuah amal kebaikan ya, berpahala mandinya itu ya, tidak sekedar bersih saja tetapi syukur kemudian nanti menjadi lebih, wah kok mandi hari Jumat ya meskipun enggak junub tapi tak keramas men ora kukur-kukur wae engko. Kemudian kebersihan yang lain, mungkin ada amal-amal sunnah yang lain yang bisa dilakukan. Wah mumpung Jumat karo tak potong. Jadi bisa mempersiapkan sekarang nih hari Jumat. Kemudian nanti ketika sudah saatnya mau Jumatan wudu mandinya mungkin pagi karena nanti akan berangkat kerja, mandi dulu gitu. Tetapi disertai dengan ini karena Jumat maka saya mandi ini juga untuk Jumat ya. Kemudian wudunya karena memang nanti menunggu waktu dari pagi sampai siang itu ya kadang ono ngentut, kadang masih perlu buang air dan sebagainya, nanti batal kembali. Nah nanti mau berangkat ke masjid wudu dulu, ya, kemudian berangkat ke masjid, kemudian datang ya, sunnah-sunnah dilakukan, kemudian ketika khotib sudah mulai berkhutbah sudah diam ya
Kemudian diam memperhatikan, jangan kemudian diamnya itu sambil melamun, diam tapi ngetokke HP nih, ngetokke HP, dolanan HP. Ya ini lebih parah lagi, gitu. Karena meskipun diam tetapi tidak memperhatikan, yang diperhatikan adalah apa yang ada di tangannya, di HP-nya itu. Jadi bermain-main menyentuh kerikil itu, saya kira masjidnya berbeda dengan masjid yang dulu kan. Sekarang apalagi golek kerikil, golek debu kadang wis disemproti disedot dengan vacuum cleaner, wis enggak ada lagi debu. Apalagi hari Jumat wis rata-rata sudah dilakukan keadaan-keadaan yang lebih dari hari yang lain. Maka orang bermain kerikil tetapi tangan itu masih bisa, ya, masih melakukan kegiatan-kegiatan terhadap dirinya sendiri, dolanan benik, dolanan jam tangan, nggo pulpen, atau bener-bener ke baju, atau ngemek-ngemek rambut dan sebagainya. Maka kemudian ini akan mengurangi pahala di dalam pelaksanaan ibadah Jumat tersebut. Nah, kalau kemudian kita wis datang diam mendengarkan, maka sebagaimana hadis yang kita baca ini, Rasulullah SAW akan memberikan, ya, kemudian dalam hadis ini Allah akan mengampuni dosanya dari Jumat ke Jumatnya itu, ya, wis 7 hari bahkan ditambah 3 hari. Ya, ini keutamaan yang besar, ya. Jadi sebenarnya memang begitu mudahnya untuk mendapatkan kebaikan. Tinggal bagaimana kita melakukan kebaikan tersebut. Kesempatan ini digunakan atau tidak. Dan ini keadaan ini kok berlangsung terus-menerus setiap minggu. Ya, setiap minggu berlangsung terus-menerus. Maka ketika kemudian bahkan ada tambahan 3 hari kan, seminggu tambah 3 dino, bisa oleh tabungan 3 dino maneh. Nanti datang lagi oleh tambahan 3 dino maneh. Wis tambah 6 dino, wis dadi 6 dino. Terus itu berlangsung sampai kemudian Allah memanggil kita, ya, memanggil kita. Itu berarti masih banyak waktu, ya, untuk kita mendapatkan kebaikan. Maka jamaah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, tentu kemudian jangan diiringi dengan bermain-main. Kita perhatikan tentang keadaan seperti ini, maka ini menjadi sebuah ladang untuk melakukan amal kebajikan. Ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Semoga Allah memudahkan kita untuk melakukan kebajikan tersebut, sehingga kita mendapatkan kemuliaan dengan kemudahan yang Allah berikan, bisa mengumpulkan bekal sebanyak-banyaknya, sampai kemudian kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dengan membawa bekal yang cukup untuk memasukkan kita ke dalam surga. Kurang lebihnya mohon maaf, kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.